Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mensepil kebutuhan dari P3K untuk Kemenat ya, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang sedang berada di area Nusa Tenggara Barat ya. Apa saja dibutuhkan dan jurusan apa yang sudah disiapkan oleh negara untuk kita sama-sama perhatikan. Kita mulai dari yang pertama ya. Di sini ada 25 25 lokasi disiapkan. 25 jurusan dan tempat disiapkan. Tidak banyak untuk guru ya. Ini untuk guru. Yang pertama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat ada ahli pertama guru PPKN. Yang dibutuhkan adalah 1 unit tenaga khusus. S1 Administrasi Negara bisa masuk, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bisa masuk, S1 Ilmu Hukum bisa masuk, S1 Hukum Tata Negara, S1 Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum bisa masuk. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat ya, ada ahli pertama guru geografi. Ini di Nusa Tenggara Barat yang dibutuhkan 2, ini jalur khusus ya, yaitu S1 Pendidikan Geografi atau S1 Geografi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini adalah ahli pertama guru sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Jurusan yang dibutuhkan di sini yang bisa mendaftar S1 Sejarah Kebudayaan Islam, S1 Dirosah Islamiyah, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Sejarah Peradaban Islam. Ini yang dicari 2 dan berada pada area khusus. Artinya khusus ini nanti dipilih ya. Dipilih formasi khusus gitu maksudnya, bukan teknis ya. Kemudian yang keempat ada ahli pertama guru Al-Quran Hadis ya. Yang dibutuhkan di sini S1 Ilmu Quran Hadis dan Tafsir, S1 Tafsir Hadis, S1 Tafsir Ulumul Quran, S1 Dirosah Islamiyah, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Hadis Ulumul Hadis, S1 Ilmu Hadis. Yang dibutuhkan 2. Yang kelima di sini ada ahli pertama Arsiparis ya. Ini semua jurusan ya. S1 semua jurusan, yang dibutuhkan cuma 1. Kemudian yang keenam ada ahli pertama guru bahasa Indonesia. Yang dibutuhkan di sini S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Sastra Indonesia, S1 Tadris Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketujuh ya, ada ahli pertama guru ekonomi. Ini yang dibutuhkan ya, ada S1 Akuntansi Syariah, S1 Sosial Ekonomi, S1 Ekonomi Koperasi, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Pendidikan Akuntansi, S1 Pendidikan Ekonomi Koperasi, S1 Pendidikan Ekonomi, kemudian S1 Ekonomi Bangunan, S1 Ekonomi Syariah, S1 Pendidikan Administrasi Niaga. Ini dibutuhkan 1 ya. Dan yang ke-8 ahli pertama ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur. Yang dibutuhkan di sini ada D4 Administrasi Negara, D4 Manajemen Sumber Daya Aparatur, D4 Administrasi Pemerintahan, S1 Ilmu Manajemen, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Agak Pak. S1 Manajemen Pemerintahan dan S1 Informatika. Ini untuk ahli pertama analisis sumber daya manusia aparatur. Yang dibutuhkan 1 ya. Yang ke-9 ada ahli pertama guru fikih, S1 Perbandingan Mazhab, S1 Tafsir Hadis Syariah, S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum, S1 Syariah Islamiyah, S1 Ilmu Falak, S1 Dirosah Islamiyah, S1 Ahwalus Syahsiyah, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Peradilan Agama, S1 Jinayah Syiasah, S1 Muamalah, S1 Pidana Islam, S1 Syariah wal Qanun. Yang ke-10 ahli pertama guru bimbingan konseling ya, yaitu yang dibutuhkan S1 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, S1 Bimbingan dan Konseling Islam, S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam, S1 Bimbingan dan Penyuluhan, S1 Bimbingan dan Konseling, S1 Psikologi. Yang dibutuhkan 3 ya.
Kemudian yang ke-11 di sini ada ahli pertama guru bahasa Arab. Yang dibutuhkan di sini S1 tarjamah atau bahasa Arab, S1 pendidikan bahasa Arab, kemudian S1 sastra Arab, S1 bahasa dan sastra Arab. Yang dibutuhkan cuma 1. Kemudian yang ke-12 ahli pertama guru kelas. Ini guru kelas ini banyak dibutuhkan ya, cuma 4 orang dibutuhkan. Formasi yang bisa masuk atau jurusan yang bisa masuk, yang bisa masuk di sini adalah S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, S1 tadaris fisika, S1 tadaris biologi, S1 tadaris IPS, S1 pendidikan matematika, S1 pendidikan bahasa Indonesia, S1 PGMI, S1 pendidikan IPS, S1 PGSD, S1 pendidikan PKN, S1 pendidikan IPA, S1 tadaris matematika, S1 tadaris bahasa Indonesia, S1 tadaris IPA, S1 tadaris kimia. Ini 4 orang ya, lumayan. Kemudian yang ke-13 adalah ahli pertama guru kelas, masih guru kelas ya. Ini yang paling banyak dibutuhkan ya, 7 orang dibutuhkan. Jurusan yang bisa ikut di farmasi ini S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, S1 tadaris fisika, S1 tadaris biologi, S1 tadaris IPS, S1 pendidikan matematika, S1 pendidikan bahasa Indonesia, S1 PGMI, S1 pendidikan IPS, S1 PGSD, S1 pendidikan BPKN, S1 pendidikan IPA, S1 tadaris matematika, S1 tadaris bahasa Indonesia, S1 tadaris IPA, S1 tadaris kimia. Kemudian yang ke-14 ya, ahli pertama peranata komputer. Yang dibutuhkan di sini 1 orang. Jurusan yang bisa ikut S1 rekayasa Piranti Luna, S1 sistem informasi, S1 teknik informatika. Kemudian yang ke-15 ahli pertama ahli pertama penghulu ya, yaitu S1 syariah perdata dan pidana, S1 ilmu syariah Islam, S1 hukum Islam, S1 sejarah dan peradaban Islam, S1 hukum tata negara atau siasah, S1 hukum pidana Islam jinayah, S1 hukum keluarga Islam ahwal syasiah, S1 peradilan agama, S1 syariah peradilan agama. Kemudian yang ke-16 ahli pertama guru IPA. Ini guru IPA ya, kesempatan guru IPA ini 2 orang cari. S1 pendidikan fisika, S1 tadaris fisika, S1 tadaris biologi, S1 kimia, S1 fisika, S1 pendidikan kimia, S1 pendidikan biologi, S1 biologi, S1 pendidikan IPA, S1 tadaris IPA, S1 tadaris kimia. Kemudian yang ke-17 ya, 17 ahli pertama guru matematika, S1 matematika, S1 pendidikan matematika, S1 statistika, S1 tadaris matematika, S1 pengajaran matematika. Yang ke-18 ada ahli pertama guru biologi. Yang dibutuhkan ada 2 orang. Jurusan yang bisa ikut di farmasi ini S1 kedokteran hewan, S1 peternakan, S1 biologi, S1 pertanian, S1 pendidikan biologi, S1 biologi. Yang ke-19 ada ahli pertama guru bahasa Inggris. Yang dibutuhkan formasinya S1 tadaris bahasa Inggris, S1 sastra Inggris, S1 pendidikan bahasa Inggris. Yang dicari adalah 1 orang. Yang ke-20 ahli pertama penyuluh agama Islam ya, ini tidak perlu saya bacakan, agak panjang ya, silahkan dilihat saja, bisa di screenshot ya, bisa di screenshot ini teman-teman, banyak sekali ya, mulai dari S1 tarjemah bahasa Arab sampai dengan S1 perbankan syariah. Kita lanjut ke 21 ahli pertama guru akidah akhlak. Yang dicari 1 ya, dibutuhkan formasinya. Jurusan yang bisa ikut di formasi ini S1 akidah filsafat, S1 dirosah Islamiyah, S1 pendidikan agama Islam, S1 perbandingan agama, S1 akhlak tasawuf, S1 akidah filsafat Islam, S1 ilmu tasawuf, S1 tasawuf dan psikoterapi. Kita lanjut ke 22. Yang ke-22 ini ahli pertama penyuluh agama. Ini juga sangat banyak ya, mulai dari S1 tarjemah bahasa Arab seperti yang tadi sampai dengan S1 perbankan syariah. Ini banyak sekali. Kemudian yang dicari 2 di sini ya. Ini formasi umum, ini umum ya, bukan khusus, nanti teman-teman pilih umum di sini. Ada pilihan pendaftaran csn.go.id ya. Ke-23 ada ahli pertama penghulu ya. Dibutuhkan 3 orang. Formasi yang bisa mendaftar di
sini adalah S1 Syariah Perdata dan Pidana, S1 Ilmu Syariah Islam, S1 Hukum Islam, S1 Sejarah dan Peradaban Islam, S1 Hukum Tata Negara Siasah, S1 Hukum Pidana Islam Jinayah, S1 Hukum Keluarga Islam Ahwal Syahsiah, S1 Peradilan Agama, S1 Syariah Peradilan Agama. Ini sangat banyak ya, 3 orang. Kemudian yang ke-24 ahli pertama penyuluh agama Hindu. Nih, teman-teman bisa lihat ya, siapa yang bisa ikut di formasi ini nih, sudah ada jurusan. Pastikan teman-teman sesuai dengan jurusan yang ada di sini pilihannya. Kalau tidak ada jurusan itu silahkan cari yang lain biar verifikasi berkas bisa lolos. Ke-25 yang di Nusa Tenggara Barat ya, ahli pertama guru sosiologi, yang dicari cuma 1. Ini jalur khusus dipilih, bukan umum, khusus, yaitu S1 Pendidikan Sosiologi, S1 Sosiologi, S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 Sosiologi dan Antropologi. Itu sebanyak 25 penempatan, 25 penempatan yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, baik umum maupun khusus. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam P3K, semoga kita semua lolos P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.